Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabilion Ramdillah dari kelas 2C, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan atau menjelaskan sebuah materi yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu tentang metode pembelajaran dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya bilang penting? Karena sekarang banyak banget masalah di sekolah-sekolah itu, seperti murid pada stres, guru-guru pada keluar dari sekolah, banyaknya tawuran, bahkan ada mungkin yang hamil di luar nikah. Padahal Rasulullah SAW itu adalah guru terbaik sepanjang masa. Metode yang beliau lakukan itu sangat relevan, sudah terbukti selama 1400 tahun lamanya, dan masih relevan sampai sekarang ini. Di sini saya akan membahas 3 metode Nabi Muhammad SAW dari banyaknya metode-metode beliau. Yang pertama yaitu adalah metode ceramah. Metode ceramah itu adalah metode seperti khutbah. Ini metode paling umum yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nabi sering menyampaikan ilmu kepada banyak sahabat, seperti di masjid. Tapi ceramah Nabi Muhammad SAW ini beda. Tidak seperti hanya masuk kuping kiri masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi Rasulullah SAW selalu mengulang perkataannya sebanyak 3 kali, agar para sahabat memahami dan paham betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza takallama bikalimatin a'adaha thalasan hatta tufhamu anhu, yang artinya Nabi Muhammad SAW berbicara dengan suatu perkataan, beliau mengulangnya sebanyak 3 kali dan agar dapat dipahami. Hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik. Nah, dari hadis tersebut maknanya ialah guru di zaman sekarang seharusnya itu punya kesabaran yang lebih ekstra, karena tidak semua murid itu memiliki kecerdasan yang sama. Ada murid yang sekali dijelasin dia langsung paham. Ada juga yang harus dijelasin berkali-kali baru dia memahami apa yang diajari oleh gurunya itu. Maka kita sebagai guru dia harus lebih sabar untuk menghadapi murid-muridnya dengan cara tadi menggunakan metode ala Nabi Muhammad SAW, mengulangnya sebanyak 3 kali. Contohnya gini, misal ada guru matematika, yang pertama dia jelasin pakai rumus dan teori. Nah, yang kedua dia analogiin ke misalnya kayak ada seseorang yang berbelanja di suatu warung, totalnya segini, berapakah kembaliannya. Nah, maka habis dari itu suruh murid jelasin dengan caranya sendiri, apakah dia sudah paham apa betul. Apabila dia penjelasannya sudah benar, maka murid itu menangkap apa yang disampaikan oleh gurunya tersebut. Lalu yang kedua, metode halaqah. Halaqah yakni artinya itu lingkaran. Nah, dan metode ini tuh sangat disukai oleh Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW dan para sahabat duduk secara berdekatan dan setara gitu. Jadi dan saling berhadapan wajahnya juga dengan Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu metode ini sangat disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dan di halaqah ini juga bisa terdapat dialog 2 arah antara jadi sahabat ini bebas bertanya apa saja, bahkan hal-hal yang mungkin dianggap sepele. Nah, di situ
bisa diutarakan dan Nabi pasti akan menjawab. Dan terkadang Nabi pun bertanya kepada para sahabat dan para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, menjawabnya gitu, menjawab pertanyaan dari Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum ila nazalat alaihim sakinah." Yang artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun ketenangan kepada mereka. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Makna dari hadis tersebut adalah maknanya itu sangat dalam. Kata kuncinya itu adalah sakinah atau ketenangan. Metode halaqah itu bikin kelas jadi lebih adem. Kenapa? Karena murid ngerasa aman, dia ngerasa nggak takut salah, dia ngerasa nggak dibilang bodoh gitu. Jadi hubungan antara guru dan murid itu makin kuat. Jadi dan guru itu tahu karakter muridnya itu satu-satu. Oh, si ini ternyata sifatnya kayak gini, si ini sifatnya kayak gini. Jadi murid juga bakalan lebih senang gitu, karena gurunya itu bisa memahami dirinya gitu. Lalu metode yang ketiga yaitu adalah penghargaan dan hukuman. Metode yang ketiga ini adalah taghrib wa tarhib atau motivasi dan teguran. Nabi Muhammad SAW itu ngedidik dengan dua sayap. Yang pertama sayap kanan untuk membuat terbang semangat para sahabat gitu. Jadi yaitu pokoknya yang tangan kanan itu untuk sayap kanan itu untuk menyemangati para sahabat untuk menuntut ilmu. Sedangkan sayap kiri ini untuk menjaga agar para sahabat itu tidak kebablasan. Penghargaan Nabi Muhammad SAW itu tulus dan spesifik. Dan teguran Nabi Muhammad SAW itu sangat tegas tapi tidak merendahkan sahabat. Jadi apabila Nabi mengetahui ada sahabat yang melakukan kesalahan, beliau akan menegur, akan tetapi tidak akan merendahkan sahabat tersebut. Dan Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah memukul muridnya dan nggak pernah mempermalukan muridnya itu di depan umum. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Yasirru wala tu'asiru wabashiru wala tunaffiru." Yang artinya, mudahkanlah dan janganlah kalian persulit. Berikanlah kabar gembira dan janganlah kalian membuat orang lari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Makna dari hadis tersebut adalah, maknanya itu buat dunia pendidikan ya. Yasiru yaitu yasiru artinya tugas guru itu memudahkan, bukan mempersulit. Contohnya seperti saat di ujian itu kita jadi si guru itu jangan sampai mempersulit si muridnya itu dengan pertanyaan-pertanyaan, misalnya pertanyaan yang jebakan-jebakan. Itu sebenarnya tidak boleh oleh Rasulullah SAW. Lalu wabashiru artinya banyakin kabar gembira atau pujian proses murid, bukan cuma hasil. Misalnya si murid yang biasanya mendapatkan nilai hanya 50 di setiap ujiannya, tiba-tiba dia mendapatkan 70. Di situ seorang guru harus memberi apresiasi atau memberikan pujian kepada murid tersebut agar murid tersebut merasa, wah, ternyata saya bisa ya, ternyata saya jika belajar saya bisa. Itu akan menambah semangat seorang murid atas apresiasi dari gurunya itu. Dan wala tunafiru artinya jangan bikin murid lari. Maksud dari ini adalah jangan bikin murid lari itu
kita boleh menghukum apabila murid melakukan kesalahan, akan tetapi jangan sampai membuatnya trauma. Contohnya kita mempermalukannya di depan kelas. Nah, itu akan membuat mentalnya down, jatuh gitu. Terus kita memviralkannya di media sosial. Nah, apalagi sekarang banyak kan udah canggih gitu, apa-apa selalu direkam kan. Nah, itu membuat murid itu lari, dia akan sangat ketakutan, mentalnya akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Jadi dan hukuman Nabi paling berat itu hanya mendiamkan sahabat beberapa hari biar dia itu berpikir, fokus memperbaiki diri, bukan malah ingin balas dendam. Nah, lalu saya akan membahas kondisi pendidikan dan solusi di zaman sekarang ini. Nah, sekarang kita lihat kondisi pendidikan di negeri kita ini. Jujur aja, ada 3 problem utamanya. Yang pertama, gagal paham masal. Nah, banyak dari murid-murid itu, dari guru-guru itu biasanya yang ngejar target semester pendidikan gitu. Misalnya di kurikulumnya itu tertulis 1 semester harus selesai dari bab 1 sampai bab 5. Sedangkan waktunya mepet. Jadi maka dari itu guru-guru itu cuman menjelaskan tanpa si murid itu memahami apa yang dijelaskan oleh gurunya tersebut. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh karena si murid itu hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tidak diulang oleh gurunya tersebut. Yang kedua, murid takut bertanya. Karena dia ingin bertanya tapi takut dibilang bodoh, takut dimarahin. Yang kritis malah dianggap membangkang. Jadi jarak antara guru dan murid itu sangat jauh sekali. Padahal di zaman Nabi itu apabila banyak yang bertanya, dialah yang paling disayang karena dia benar sungguh-sungguh ingin belajar gitu. Lalu yang ketiga, sekolah jadi arena lomba. Apa yang dimaksud dengan arena lomba ini adalah, jadi penghargaan itu, guru itu memberikan penghargaan hanya untuk siswa-siswi yang mendapatkan ranking 1, 2, 3. Sedangkan yang ranking belakang dia tidak diberikan apresiasi. Padahal itu tidak boleh seperti itu. Karena bisa jadi si murid yang biasanya dia itu paling belakang gitu, apabila diberi apresiasi dia akan selalu berusaha dan dia akan berhasil. Di situ kita harus memberikan apresiasi, entah itu berupa pujian atau kita memberikan hadiah kepadanya. Jadi di situ dia tidak merasa sendiri, dia tidak merasa bodoh, dan kita tidak harus menghukumnya dengan hukuman yang berat seperti kita menjelekannya di depan teman-temannya. Kamu ini kok bodoh banget, kamu ini bodoh banget. Itu akan membuat mental si murid itu sangat hancur dan sulit untuk dia kembali bangkit. Terus solusinya gimana? Kita itu nggak perlu impor kurikulum dari luar negeri atau mengirim guru-guru dari luar negeri untuk mengajar. Kita cukup menggunakan 3 metode Nabi Muhammad SAW yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, terapin ceramah ala Nabi Muhammad SAW. Guru wajib mastiin satu materi sampai si murid itu benar-benar paham. Jadi jangan dulu pindah ke materi selanjutnya sebelum materi itu dipahami oleh murid-muridnya. Lalu yang kedua, wajibin sesi halaqah seminggu mungkin 20-30 menit, karena itu sangat penting, sangat bagus untuk perkembangan anak. Jadi dia bisa bertanya gitu, dia ngerasa dekat dengan gurunya, dia tidak ngerasa terkekang gitu. Itu karena ini juga metode halaqah ini sangat disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, memberikan apresiasi dan pujian itu bukan untuk hanya kepada yang ranking 1, 2, 3 saja kan, tapi memberikan apresiasi juga kepada mereka-mereka yang tertinggal gitu. Jadi kita
terus mengajarkan kepada mereka, mereka bisa, kita apresiasi. Itu yang akan menjadi kebangkitan mereka juga. Kesimpulan dari 3 pembahasan atau metode ala Nabi Muhammad SAW itu, pondasinya cuma satu, yaitu memanusiakan murid. Jadi pendidikan itu harus menyentuh akal dan hati, bukan cuma mengisi kepalanya saja. Karena guru itu adalah orang tua kedua di sekolah. Kalau guru bisa ngomongnya jelas, dekat sama murid, dan adil dalam menghukum dan menghargai, maka insya Allah sekolah itu akan menjadi tempat yang paling dirindukan oleh siswa-siswinya, bukan tempat yang dibenci atau ingin dijauhi oleh murid-muridnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.